Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga pada sehat ya. Nah guys, kali ini saya bakal coba review Honda Beat generasi ketiga atau yang biasa orang sebut dengan sebutan Beat ESP. Nah, ini adalah Beat generasi ketiga yang mana Beat ini adalah generasi sebelum Honda Beat yang punya saya ya teman-teman, yang saya biasa pakai touring itu. Atau orang bilang disebutnya Beat New atau Beat Deluxe atau Beat LED atau apa ya. Nah, ini adalah satu generasi sebelum Beat yang LED atau Beat yang New yang punya saya. By the way, ini motor ini kebetulan punya sekretaris saya teman-teman ya. Jadi motornya saya pinjam dulu. Jadi ini motor by the way umurnya udah sekitar 5 tahun ya. Dan ini setiap hari dipakai teman-teman, dan jaraknya lumayan jauh dia untuk ngontrolin pekerjaan-pekerjaannya. Dan ini motor masih sangat reliable banget. Makanya banyak banget orang yang bilang kalau Beat ini adalah seri Beat generasi terbaik teman-teman. Nah, saya jadi penasaran ya. Sebenarnya saya udah pernah beberapa kali coba bawa motor ini ya. Cuman sejak saya punya Beat itu belum lagi coba bawa motor ini. Nah, sekarang saya akan coba compare juga ya sedikit, dan saya akan bandingkan dengan Beat yang baru. Apa sih perbedaannya dan kenapa motor ini disebut sebagai Beat generasi terbaik teman-teman. Saya juga penasaran seperti apa bedanya, dan nanti kita akan coba test ride ya teman-teman, kira-kira seperti apa rasanya motor ini, gimana performanya kalau dibandingkan Honda Beat yang terbaru gitu. Karena banyak banget yang nge-compare Beat ini dengan all new Beat ya, dengan Beat New itu Beat ini masih jauh lebih enak. Saya penasaran, kalian juga pasti penasaran kan? Yuk ikutin terus videonya sampai selesai. Kita akan coba ulas motor ini singkat, dan nanti kita akan test drive juga motor ini. Oke teman-teman, nah ini kita mulai dari bagian belakang dulu ya teman-teman. Nah, kalau Honda Beat yang ini ciri khasnya itu adalah dia punya tutupan bagian belakang itu, dia menutupi lampunya ya teman-teman, seperti ini kurang lebih. Dan lampu nomor dia masih nyatu dengan mika plat nomornya, jadi nggak ada tonjolan mancung kayak di Beat New ya teman-teman. Jujur, kalau boleh jujur, saya sebetulnya lebih suka tampilan yang seperti ini tanpa ada mancungannya, karena tampilan dengan yang mancung-mancung itu agak awkward juga ya ngelihatnya kalau di motor matic kecil gitu teman-teman. Jadi agak kurang proporsional gitu. Dan dia punya lampu belakang itu bentukannya lebih berlekuk ya teman-teman, lebih dinamis dibandingin sama Beat New yang cenderung lebih polosan ya gitu. Bahkan menurut saya ini bentukan lampu seperti ini terlihat lebih modern dan terlihat lebih lebar dibandingin sama Beat New yang cenderung lancip teman-teman gitu ya. Nah, dia punya kunci itu masih disimpan di sini teman-teman untuk buka joknya ya. Itu jadi untuk buka joknya dia masih belum pakai tombol, dia masih pakai kunci di sini. Jadi ya lumayan ngerepotin sih, agak ngerepotin ya kalau kita mau isi bensin. Jadi kita harus buka dulu kuncinya, kita colokin di sini gitu teman-teman. Nah, ini kita ke bawah, ini kurang lebih hampir mirip ya, kecuali mungkin boxnya agak berbeda teman-teman kalau dibandingin sama Beat New ya. Beat New itu cenderung lebih panjang, kalau ini dia bentuknya benar-benar segitiga ya. Nah, untuk ukuran velg ini sama 14, dan yang belakang lebarnya 215, yang depan 185, bannya juga sama. Cuma untuk motifnya dia berbeda teman-teman. Nah, kalau ini tuh dia bentuknya kayak gini ya teman-teman, palang 5 seperti ini. Nah, kalau yang di Beat New itu dia udah palang 4. Oke, kita lanjut ke bagian dashboardnya. Nah, buat bagian dashboard ini kurang lebih juga hampir mirip. Cuma kalau kita nyalain ada sedikit perbedaannya teman-teman. Ya, untuk cek engine ini dia di bagian sini. Kalau yang Beat New itu kan udah di atas ya teman-teman, semuanya ada di bagian sini. Terus untuk eco-nya juga dia ada di sini. Kalau Beat New itu semua sudah di atas ya teman-teman, indikator-indikatornya gitu. Nah, cuma untuk si odometernya dia juga sudah menggunakan digital. Nah, ini kilometernya teman-teman 53.474.
Nah ini motor emang setiap hari, hampir setiap hari bekerja ya teman-teman, kecuali hari Minggu karena di sekretaris saya libur kalau hari Minggu. Jadi ini selama setiap hari Senin sampai Sabtu dia kerja terus motor ini. Terus kalau untuk ini juga sama ya teman-teman, kayak Beat New, kurang lebih sama, hampir sama. Nah yang unik itu ada di bagian depan. Bentar, kita matiin dulu. Nah dia lampunya ini modelnya seperti ini. Nah kebalikan dengan bagian belakang. Kalau bagian depan saya jujur lebih suka yang punyanya Beat New ya teman-teman, karena terlihat lebih simple, lebih modern dan lebih dinamis. Kalau ini tuh bagian depannya kayak agak jadul gitu ya teman-teman, udah mulai usang, udah mulai ketinggalan zaman gitu. Jadi kalau yang Beat New itu kan kesannya dinamis, galak ya. Nah kalau ini tuh agak kurang galak gitu ya. Nah cuma menangnya motor ini dia punya desain jadi mengisyaratkan kalau motor ini tuh terlihat lebih lebar gitu. Padahal sebetulnya kalau dari segi ukuran Honda Beat New tuh ukurannya sedikit lebih lebar daripada ini. Cuma karena desain visualisasi desainnya itu membuat motor ini terlihat seolah-olah jadi lebih lebar. Padahal sebenarnya enggak ya gitu. Nah kalau untuk lampu dia bagian depan ini sebenarnya dia masih pakai halogen biasa teman-teman. Cuma kalau ini dia udah diganti, dia pakai LED ya, udah diganti pakai LED. Jadi sinaran lampunya jadi warna putih teman-teman. Kalau yang aslinya dia masih halogen biasa. Nah untuk lampu sen juga sama. Nah kita ke bagian bawah teman-teman, masih nggak ada bedanya dengan Beat yang sekarang ya teman-teman, yang Beat New. Ukuran cakram juga masih sama 190 dengan kaliper dari Nissin. Ya kira-kira seperti ini teman-teman bentukannya. Oh ya by the way, motor ini tuh keluar dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Nah sejak 2020 dia udah digantikan sama Beat New. Nah satu lagi teman-teman ya yang saya suka dari motor ini itu adalah bentuk knalpotnya. Dia lebih gede. Jadi kalau kita lihat dari belakang nih, nah dia tuh lebih mengisyaratkan motornya tuh lebih keker. Kalau yang Beat New itu knalpotnya kan kecil banget ya teman-teman gitu. Beda banget sama ini tuh lihat dia kelihatan lebih kokoh, lebih besar gitu, lebih gagah. Kalau yang di Beat New tuh aduh ya ampun, knalpotnya tuh kayak niat nggak niat gitu loh bikin knalpot gitu teman-teman. Ya kurang lebih hampir mirip-mirip aja. Nah yang berbeda itu adalah rangkanya. Kalau rangka yang Beat New itu dia sudah menggunakan rangka ESAF ya teman-teman gitu. Kalau ini dia masih pakai rangka biasa. Oke teman-teman, yuk kita cobain aja gimana rasa berkendara dari motor Honda Beat generasi ketiga ini. Oke teman-teman, sekarang kita cobain ya kayak apa sih rasanya motor ini. Ini maaf kalau agak berisik nih, ininya udah geter nih. Si batoknya udah longgar. Kalau dari segi handling sih nggak beda jauh ya teman-teman. Cuma ini kayaknya rasanya kayak lebih namblek aja gitu motor yang ini. Kalau yang Beat New itu kan enteng banget ya, ringan banget motornya. Kalau ini sedikit lebih berbobot. Tapi kalau dari rasa bandingan ya kurang lebih hampir sama ya sebenarnya nggak apple to apple Pak. Sebenarnya kurang apple to apple juga kalau dibandingin motor baru sama motor yang udah kilometer segini ya teman-teman gitu. Karena pasti shock breakernya juga udah berbeda gitu. Ini mungkin shock breaker depannya agak sedikit keras ya, mungkin karena faktor usia juga gitu. Tapi overall masih enak. Kalau riding position kurang lebih juga hampir sama ya teman-teman, hampir nggak ada bedanya. Nah sekarang kita coba tarikannya ya. Oke, nah jadi kalau dari tarikan teman-teman, ini terasa banget bedanya nih. Padahal ini kalau kita bandingin Beat-nya sama-sama standar ya teman-teman.
waktu Beat saya masih bawaan, masih standar itu tarikan bawahnya emang lebih enak yang Beat New ya, karena memang kalau kita lihat dari spesifikasi mesinnya, dia punya stroke yang panjang banget kalau Beat New itu. Jadi sehernya kecil, stang sehernya tuh panjang, jadi langkahnya itu panjang teman-teman kalau dibandingin sama yang Beat ini. Tapi ini kerasa banget di RPM menengahnya, itu lebih ngisi ya, kerasa lebih aduh, kerasa lebih padat untuk di RPM tengahnya teman-teman. Kalau Beat New itu di RPM tengah ke atas itu udah mulai ngepos ya, kalau masih standar. Nah kalau ini dia RPM tengah ke atasnya itu lebih padat ya, sekerasa saya sih begitu. Padahal ini mesin standar ya, cuma memang motor ini untuk servis, untuk apa namanya, perawatan ini jujur aja untuk ukuran perempuan pakai motor ini, motor kerawat teman-teman ya, ke hitamnya kerawat. Jadi apa ya, bisa dibilang performanya masih terjaga dengan baik lah. Ganti oli nggak pernah terlambat ya, servis juga rutin tiap 3 bulan sekali itu servis. Jadi walaupun 3 bulan setiap harinya dipakai nginder, dipakai kerja, jadi performanya juga tetap kerasa masih nyaman banget ya teman-teman. Gitu. Itulah pentingnya kalian menservis motor ya, walaupun motornya udah kilometer tinggi, tapi kalau rajin diservis ya begini rasanya. Kita coba lagi ya. Nah. Ya jujur ini lebih padat ya teman-teman ngerasanya. Emang bener sih kalau menurut saya dari segi mesin ini, dari segi performa ya, segi tenaga ini lebih enak daripada Beat New. Harus saya akui ini lebih enak daripada Beat New. Kayak apa ya, kayak ya saya biasa bawa Beatnya Beat New ya, jadi kerasanya tuh kayak kalau Beat New tuh even padahal sudah diganti kirian, udah dioprek pun masih ada gitu, kerasa ngempos-ngemposnya tuh masih ada. Aduh ini shock breakernya kayaknya udah ini deh, udah kurang bagus nih gitu. Tapi ya kalau mesin ini enak jujur ya. Jadi highlight saya, poin utamanya itu ada di mesinnya teman-teman ya. Jadi mesinnya itu jauh lebih bertenaga, lebih enak, lebih minim getaran juga ya teman-teman. Kalau Beat New itu kalau misalkan kita tarik gasnya itu getarannya tuh agak kerasa di tangan. Kalau ini dia lebih halus, nggak tahu kenapa ya, aneh saya juga ya. Wajar sih, jadi banyak orang yang bilang ini Beat yang terbaik ya memang begitu ya adanya. Mungkin ini kalau kaki-kakinya enak gitu ya, kaki-kakinya sehat ya. Yang depan nih, kalau yang belakang sih enak, kalau yang depan ini kayaknya mati nih shock breakernya. Ini pasti lebih enak daripada Beat New menurut saya ya. Ya kalau teman-teman punya opini berbeda silakan ya, tulis di kolom komentar, atau ada punya pengalaman dengan motor ini Beat Gen 3 versus Gen 4 ya, silakan juga komen ya. Nah jadi Beat yang udah saya coba itu total 3 generasi ya, Gen 1, Gen 3 dengan Gen 4. Memang Gen ini adalah Gen yang paling oke secara performa ya teman-teman. Kalau Beat karbu ya, satu dia karbu, dan yang kedua juga usianya udah cukup tua ya teman-teman, dan dia tuh kerasanya kecil banget kalau Beat karbu tuh. Jadi buat saya ya kurang nyaman gitu. Cuma memang kalau Beat karbu tuh solid banget ya. Nah tapi by the way, kalau ngomongin build quality, ini juga nggak kalah solid teman-teman ya. Ini aja sih batok getar ya, tapi kalau kita rasa dari tarikan dari gasnya, dari remnya itu, kalau Beat New itu kan ngondoi gitu ya. Kalau ini tuh solid aja, kokoh gitu. Itu sih yang saya rasain, kurang lebih begitu teman-teman.
Oke teman-teman, paling kurang lebih segitu aja review yang bisa saya sajikan ke kalian. Jadi buat teman-teman yang kepengen beli Honda Beat Gen 3 ini motor saya rekomendasikan deh, beneran. Jujur aja, memang secara build quality, secara mesin ini lebih enak daripada Beat New ya, daripada Beat yang generasi terbaru atau Gen 4. Ya wajar sih, kalau harganya juga sekarang di pasaran masih lumayan tinggi ya teman-teman. Saya lihat di pasaran tuh ada yang jual 12 juta, 13 juta gitu ya, 14 juta juga ada kalau yang kondisinya masih bagus banget. Tapi ya beginilah motor ini teman-teman. Oke guys, segitu dulu aja review dari saya tentang Beat Gen 3 ini. Motor yang sangat menyenangkan ya teman-teman dibandingkan yang baru. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, dan yang suka dengan videonya jangan lupa tekan tombol like teman-teman. Oke guys, paling segitu dulu aja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.